Hai semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga tetap sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali lagi membahas info terbaru seputar pinjaman online. Yang tentunya ini akan menjadi kabar yang sangat baik untuk para pengguna pinjaman online tersebut. Oke, tapi sebelum kita ke pembahasannya, tidak pernah bosan saya mengajak teman-teman semua untuk bantu channel ini agar bisa semakin berkembang dengan cara like videonya dan jangan lupa tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. OJK menghormati putusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung terkait gugatan Citizen Lawsuit praktik pinjaman online yang diajukan oleh warga negara kepada penyelenggara negara, yaitu Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu tergugat yang dituntut untuk membuat peraturan dan memperkuat pengawasan untuk menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna pinjol atau masyarakat. Nah, dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut, OJK sebetulnya telah membuat beberapa peraturan terkait dengan pinjaman online. Baik itu untuk pinjaman online-nya sendiri ataupun untuk perlindungan konsumen dan masyarakat. Oke, yang pertama itu untuk aturan P2P lending atau pinjaman online-nya sendiri. Nah, di sini ada 5 poin yang harus dipatuhi oleh pinjaman online. Yang pertama, pinjaman online harus menganalisis pendanaan atau proses uji kelayakan pengajuan pinjaman dengan memperhatikan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh penerima dana. Nah, jadi hal yang wajar kalau misalkan kita mengajukan pinjaman tapi sering ditolak. Hal itu karena pinjol melakukan uji kelayakan pengajuan pinjaman dengan memperhatikan keuangan yang dimiliki oleh penerima dana. Jadi kalau misalkan pengajuan kita ditolak, artinya kita tidak layak untuk mengajukan pinjaman tersebut karena sangat beresiko. Yang kedua, penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi. Dan manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, yaitu termasuk bunga, biaya administrasi, dan biaya lainnya selain denda keterlambatan, bea materai, dan pajak. Yang ketiga, pembatasan akses data berupa kamera, mikrofon, dan lokasi. Nah, untuk pinjaman online yang berizin OJK, sudah ada pembatasan akses data yaitu hanya berupa kamera, mikrofon, dan lokasi. Jadi kalau misalkan masih ada pinjaman online yang mengakses data kontak ataupun yang lainnya, berarti itu adalah pinjaman online ilegal, teman-teman. Muatan isi minimum perjanjian dalam rangka transparansi dan perlindungan hak-hak pengguna. Dan yang kelima, pengenaan sanksi administratif terhadap penyelenggara vintage P2P lending yang melanggar ketentuan aspek kepatuhan terhadap POJK tersebut. Nah, selain kelima poin tadi, OJK juga telah melakukan langkah-langkah, yaitu yang pertama, mengingatkan dan meminta penyelenggara P2P lending untuk melakukan mitigasi resiko yang diperlukan agar produk atau layanan keuangan P2P lending tidak digunakan sebagai sarana kejahatan ekonomi. Nah, kejahatan ekonomi itu antara lain judi online, pencurian uang, dan yang lainnya. Terutama di Indonesia sendiri, layanan P2P lending atau pinjaman online seringkali digunakan untuk modal judi online, teman-teman. Nah, hal itu yang harus dihindari oleh semua pihak, baik itu aplikasi pinjaman online ataupun masyarakat yang menerima dana pinjaman online tersebut. Yang kedua, OJK meminta penyelenggara P2P lending untuk memuat pernyataan peringatan kepada konsumen dengan menggunakan huruf kapital yang dapat menarik perhatian. Nah, ini sangat menarik, teman-teman. Jadi nantinya untuk pinjaman online baik itu aplikasi ataupun websitenya akan ada peringatan seperti ini, teman-teman. Yaitu hati-hati, transaksi ini beresiko tinggi, Anda dapat saja mengalami kerugian atau kehilangan uang. Jangan berutang jika tidak memiliki kemampuan untuk membayar. Pertimbangkan secara bijak sebelum bertransaksi. Nah, hal itu memang yang harus diperhatikan sebelum kita menggunakan pinjaman online. Karena kalau misalkan kita tidak memperhatikan kemampuan keuangan, maka akan ada berbagai resiko yang harus kita hadapi nantinya. Nah teman-teman, jadi itu adalah beberapa aturan yang telah dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang tujuannya untuk memperkuat peraturan dan pengawasan terhadap P2P lending atau pinjaman online. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.